Halo pemirsa, selamat datang di Zal Motor Channel. Untuk kesempatan kali ini saya akan mengulas salah satu stok yang ada di showroom kami, yaitu Hyundai Avega 1,5 tipenya GX manual tahun 2011. Nah, bersama dengan video ini saya juga akan memberikan tips bagaimana cara mencari mobil bekas atau second yang berkualitas. Yang pertama, bebas banjir. Terus kedua, bebas nabrak. Ketiga, kilometernya tidak diturunkan atau di reset. Silahkan tonton video ini sampai habis, semoga bermanfaat bagi yang mencari mobil bekas atau mobil second ya. Oke, nah ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan dalam mencari mobil bekas. Yang paling mudah itu awal dari tampilan fisik luar. Nah, jadi dari fisik luar yang pertama kita perhatikan itu adalah tongkrongan atau dudukan mobil ya. Nih, jadi sebentar saya geser di. Nah, ini. Oke. Nah, jadi mobil yang bagus dia tongkrongannya masih lurus, dia tidak miring ke kiri atau ke kanan. Nah, kalau dia posisinya miring ke kiri atau ke kanan, berarti ada permasalahannya di kaki-kaki atau suspensinya. Bisa jadi di shock breakernya atau di pernya. Nah, terus habis itu untuk body ada dua hal penting yang perlu kita perhatikan. Yang pertama itu adalah ini adalah nut ya. Nut itu adalah batasan antara parts dari body mobil. Jadi nut kita perhatikan, kita pastikan bahwa nutnya itu dia jaraknya presisi antara kiri dan kanan sama. Terus jaraknya juga dia konsisten ya, seperti itu. Oke. Nah, terus untuk di permukaan body yang perlu kita perhatikan itu adalah pantulan objek atau benda-benda yang ada di seputar mobil. Pastikan bahwa pantulannya itu dia memantulkan secara lurus dan tidak bergelombang. Jadi coba kita kelilingin mobil, kita cek satu persatu bagian yang ada di luar mobil, termasuk juga kaca-kaca, lampu, ban, velg. Ini semua bagian komponen-komponen yang ada di bagian luar mobil. Kita pastikan, kita cek, pastikan bahwa kondisinya cocok dengan yang kita inginkan. Kita kelilingin mobil ya, seperti itu. Oke. Nah, setelah kita cek dan kita pastikan tongkrongan mobil, terus bagian bodi mobil secara keseluruhan itu aman untuk memastikan mobil bebas nabrak. Nah, berikutnya kita periksa adalah di bagian dalam ya. Oke. Nah, ini dia kuncinya terpisah dengan remote ya. Sekarang kita coba buka mobil ya. Nah, ini ngunci. Kalau dua kali ininya suaranya berarti ini yang buka. Oke. Nah, sekarang kita periksa ke bagian dalam mobil. Nah, pada saat kita masuk ke bagian dalam mobil, yang penting awal kita perhatikan itu adalah aroma dari dalam kendaraan. Apabila dijumpai berbau apek atau tidak sedap atau ada bau-bau aneh, sebaiknya dihindarin. Karena apa? Karena ada kemungkinan mobil indikasi terkena banjir. Nah, berikutnya yang perlu kita perhatikan itu adalah di kolong dashboard. Nah, kolong dashboard pastikan bahwa kondisinya itu aman, tidak ada karat atau sisa-sisa lumpur yang melekat. Nah, terus habis itu pedal juga perlu kita perhatikan, karena kehausan pedal dia berbanding lurus dengan pemakaian atau kilometer mobil. Seperti itu. Oke. Nah, terus habis itu yang berikutnya yang perlu kita perhatikan itu di kolong jok. Agak gelap nih. Nah, kolong jok kita pastikan bahwa dia aman, tidak ada karat atau sisa-sisa lumpur yang melekat. Seperti itu. Oke. Nah, jika kita sudah periksa dan kita pastikan sudah aman, nah sekarang kita coba masuk ke dalam. Nah, pada saat kita masuk ke dalam, kita periksa bagaimana rasa duduknya, cocok atau tidak, terus posisi mengemudinya enak atau tidak. Terus habis itu kita periksa juga nih instrumen-instrumen yang ada di dashboard, kondisinya bagaimana, masih oke atau tidak. Terus habis itu plafon juga perlu kita periksa, kondisinya agak gelap nih, nggak ada cahaya. Nah, ini kondisinya bagaimana, masih oke atau tidak, seperti itu. Nah, terus habis itu juga jok juga perlu kita periksa, kondisinya bagaimana. Nah, ini dia dilapisin dengan sarung ya, dia sarung yang semi permanen, bahannya bahan semi kulit seperti itu, dan kondisinya ya masih oke lah, masih cukup oke. Nah, setelah kita periksa dan kita pastikan interior kondisinya bagaimana, udah oke atau enggak. Nah, berikutnya coba kita nyalakan mobil. Nah, sebelum kita nyalakan mobil, sebaiknya kita buka kap mesin. Kita buka kap mesin, kita periksa bagaimana kondisi mesin, baik atas, baik bawah. Pastikan bahwa dia itu tidak ada rembesan-rembesan. Terus habis itu juga kita cek juga level oli, kondisi oli. Terus habis itu radiator coolant, level dan kondisinya.
Terus habis itu kita ngolong juga untuk memeriksa bagaimana kondisi ada di bagian yang ada di bawah mobil. Nah setelah kita periksa dan kita pastikan itu sudah aman, nah berikutnya coba kita nyalakan mobil. Oke, nah ini kita nyalain mobil karena mobilnya ini manual, jadi kita harus pastikan dulu ini netral ya, gigi netral. Oke, sekarang kita coba nyalakan mobil. Nah, mobil yang bagus dia nyalanya langsung jreng. Karena apa? Kalau dia nyalanya tersendat, berarti ada kemungkinan permasalahannya bisa jadi di akinya sudah soak, atau bisa di dinamo starternya bermasalah, perlu diperbaikin ya. Perlu diperbaikin, reparasi, atau kalau misalnya dia memang udah rusak atau rusak parah, perlu diganti. Nah, terus habis itu getaran mesin yang masuk ke dalam itu juga perlu kita periksa. Nah, kita periksa bagaimana caranya dengan cara kita pegang setir, kita rasakan bagaimana getaran mesin. Pasti ada getaran, cuman getarannya itu minim. Seperti itu. Oke, nah posisi duduk juga kita bisa rasakan bagaimana getaran mesin yang masuk ke dalam. Pastikan bahwa getaran mesinnya itu minim. Kenapa? Kalau dia bergetar secara berlebihan, berarti ada kemungkinan permasalahannya di pertama engine mounting. Jadi dia bisa jadi sudah pecah atau sudah keras, jadi perlu diganti atau ditukar. Diganti, atau ya harus diganti sih memang kalau udah pecah atau keras. Nah, terus habis itu untuk bisa jadi yang kedua permasalahannya di mesinnya pincang. Kalau mesinnya pincang bisa jadi tune up ya, bisa jadi di coil atau di businya itu bisa. Jadi mobil harus di tune up atau di servis. Nah, terus ketiga juga ada hal-hal lain yang menyebabkan mesin bergetar secara berlebihan seperti itu. Oke. Nah, berikutnya sekarang kita periksa di kilometer ya. Oke. Nah, kilometer mobil ini di 92.000. Jadi 92.000. Nah, ini ada label servis terakhirnya, jadi servis pada kilometer 90.000. Jadi sekitar 95.000 nanti servis berikutnya. Tapi ini nggak ditulis ya. Nah, ini 90.000 pokoknya nih, seperti itu. Oke. Nah, terus di Hyundai Avega ini juga lengkap, dia masih ada buku servis sama masih ada buku manual. Terus habis itu ini juga ada gantungan servis gantungan servis yang sebelum-sebelumnya, sama ada beberapa bon. Terus habis itu ini juga ada bonus nih, kaset. Karena apa? Karena dia masih pakai kaset ini. Nah, tuh masih pakai kaset. Seperti itu. Kayak gitu, udah langka kaset. Oke. Nah, pastikan jika kita membeli mobil bekas, antara kilometer, terus kondisi mobil, serta rekod servisnya itu sinkron, sesuai. Jangan sampai kita dapat mobil yang kilometernya sudah di reset atau diturunkan, karena kita susah untuk memprediksi nanti perbaikan-perbaikan apa aja yang akan terjadi pada mobil. Apalagi kita dapat mobil KM rendah, ternyata mobil sudah capek. Seperti itu. Oke, nah sekarang kita periksa ke mesin ya. Kita periksa ke mesin. Nah, ini buat buka kap mesin. Buka kap mesin. Nah, sini juga door trim juga perlu kita periksa nih. Nah, dia ada door trim kondisi juga masih oke. Nah, di sini ada pudar-pudar karena dipegang ya, seperti itu. Oke. Nah, terus habis itu di bagian sini dia pengaturan buat di sini buat spion. Dia spionnya sudah elektrik tapi dia belum retract. Nah, ini pengaturan buat power window keempat pintunya. Terus habis itu di sini buat lock unlock power window. Nah, terus di sini bahannya bahan fabric ya, bahan kain, sama dengan ini ya, jok juga dia bahannya kain. Seperti itu. Oke. Nah, sekarang kita coba buka jendela. Ini belum auto ya, buka jendelanya seperti itu. Oke. Nah, terus habis itu sealer pintu juga perlu kita periksa nih. Sealer pintu ya, sealer pintu kita periksa. Karena apa? Karena kalau sealer pintu itu sudah tidak ada, berarti ada kemungkinan pintu sudah gantian. Dan apabila sealer di pintu itu sudah rusak, berarti ada kemungkinan pintu sudah reparasi. Seperti itu. Oke, nah sekarang kita coba periksa mesinnya. Kita periksa mesin. Ini dia ke kanan ya ininya ya. Nah, oke. Nah, dia karena kap mesin agak panjang jadi agak berat. Oke. Nah, Hyundai Avega ini mengusung mesin 1500 cc 4 silinder dengan penggerak roda depan. Nah, untuk memeriksa kondisi mesin yang masih bagus itu yang pertama bisa kita periksa dari ritme suaranya. Jadi suara mesin yang bagus dia ritmenya masih halus ya, suaranya halus, ritmenya masih konstan. Nah, terus habis itu juga getaran mesinnya juga minim.
seperti itu. Nah, untuk memeriksa mobil tidak bekas nabrak depan, itu yang perlu kita periksa adalah di sini. Nah, di kap mesin juga ada sealer. Jadi sealer juga kita pastikan, kita periksa kondisinya bagaimana. Pastikan bahwa kap mesinnya ini aman, tidak ada perbaikan atau reparasi ya di bagian-bagian dalam. Nah, terus habis itu yang perlu kita periksa lagi ini bagian depan. Nah, ini ada besi yang memanjang di depan, ini kita sebut apron. Nah, apron juga perlu kita cek. Pastikan bahwa apron depan ini aman, tidak ada reparasi ya. Nah, samping-samping juga perlu kita periksa. Pastikan bahwa dia kondisinya tidak ada bekas reparasi seperti itu. Oke. Nah, untuk memeriksa mobil yang tidak kena banjir, itu kita bisa periksa di bagian-bagian metal yang ada. Pastikan bahwa bagian metalnya itu aman, tidak ada karat atau sisa-sisa lumpur yang melekat ya, seperti itu. Oke. Nah, oke, setelah kita periksa kondisi mesin, sekarang kita tutup kap mesin ya. Oke. Nah, bagi yang mencari mobil bekas ya atau second dengan kapasitas 5 penumpang sedan yang harganya juga relatif terjangkau, mobilnya juga populasinya juga lumayan di Indonesia, dan Hyundai juga sekarang termasuk merek yang sudah dipertimbangkan ya di pasaran mobil Indonesia. Nah, untuk servisnya juga hampir semua semua bengkel juga bisa menanganin mobil Hyundai Avega ini. Terus habis itu juga bentuknya untuk ukuran tahun 2011 juga masih cukup oke. Mungkin Hyundai Avega ini menjadi pilihan yang dapat dipertimbangkan. Oke. Nah, sekarang berikutnya kita periksa ya bagaimana posisi duduk di bagian ini, bagian belakang. Oke. Nah, sekarang saya masuk ke dalam ya. Oke. Nah, saya tingginya 174 cm. Ini posisi mengemudi saya masih dapat legroom sekitar 4 jari. Nah, terus untuk headroom saya masih dapat sekitar berapa nih? 4 jari juga. Nah, 4 jari juga. Nah, terus habis itu di bagian belakang dia senderan kepalanya dia menyatu dengan jok. Tapi dia memang joknya juga cukup tinggi ya. Jadi masih enak sih, masih bisa paling nggak di atas leher sedikit masih bisa menopang ya. Oke. Nah, dia pelipatan joknya bisa 40% 60% ke depan untuk menambah space bagasi. Nah, terus habis itu di bagian belakang ini ada handle tangan. Nah, dia modelnya bisa ditarik begini ya. Balik lagi. Oke. Nah, terus di bagian belakang belum ada cup holder, cuman ada di sini satu cup holder. Nah, di sini ada tempat penyimpanan di sini. Oke. Terus lampu baca ada di tengah. Seperti itu. Oke. Nah, sini juga handle tangan. Sama ada ini buat ini gantungan ini nih, gantungan baju. Seperti itu. Oke. Nah, sekarang kita periksa juga di sini nih. Nah, door trim kondisi juga masih oke. Terus bahan fabriknya juga kondisi masih bagus. Terus habis itu juga di sini sudah dilengkapi dengan child lock nih. Model pengoperasiannya pakai jari. Terus habis itu sealer pintu juga perlu kita periksa nih untuk memastikan kondisi mobil aman. Nah, ini sealer pintu juga oke. Nah, sekarang kita periksa ban. Ban ini kondisi 50% ini. 50 atau 60%, tapi di sini masih tebal bagian depan. Bagian depan mungkin sekitar 80%. Gitu. Oke. Nah, sekarang kita periksa ke bagian belakang. Nah, di bagian belakang ini kaca sudah ada defogger. Kaca belakang sudah ada defogger. Ini lampu rem, di sini ada spoiler. Sini lambang Hyundai Avega. Aveganya hilang tulisannya. Nggak apa-apa, nanti coba dicari deh. Kalau ini GX tipenya. Nah, terus untuk buka ini udah ada kamera mundur. Ini mata kucing di bagian bawah. Nah, untuk buka bagasi ini harus dari belakang atau menggunakan kunci. Jadi ini kita buka bagasi di sini buat buka bagasi ya. Oke, nah sekarang kita buka bagasi. Oke, nah sekarang kita periksa ya bagasinya. Nah, dia modelnya bagasinya ini modelnya sebenarnya sedan tapi agak seperti hatchback ya. Jadi kaca ikut naik ke atas seperti itu. Nah, di sini ada tray buat penutup bagasi untuk agar barang-barangnya tidak kelihatan seperti itu. Oke. Nah, terus habis itu di sini kita periksa dia ban ukurannya full size ya. Full size dengan pelek mengikuti bawaannya seperti itu. Oke. Nah, di sini juga kita bisa periksa nih untuk memastikan mobil tidak bekas nabrak, jangan sampai ada bekas reparasi. Nah, cuman di sini agak gores-gores sama dia
sudah di flingkut ya, di flingkut seperti itu. Oke, nah kapasitas bagasi juga lumayan ya untuk ukuran sedan kecil. Oke, nah sekarang kita tutup bagasinya. Nah ini terus pengisian bensin ada di sebelah kiri. Nah terus habis itu kita periksa juga di sini. Nah door trim kondisi juga masih oke, masih oke. Nah ini sealer pintu juga kondisi juga masih oke. Sealer pintu, nah ini child lock ya. Oke. Nah sekarang kita pindah ke bagian depan, pintu depan. Nah ini door trim kondisi juga masih oke. Terus sealer di pintu juga kondisi juga masih oke. Nih sealer pintu ya. Oke, nah sip. Ini tampilan dari sisi sebelah kiri depan ya. Oke, nah sekarang kita coba periksa dashboard ya. Dashboard bagaimana kondisinya. Nah kita masuk ke dalam, kita buka kaca dulu biar agak terang. Nah setir, kondisi setir juga masih oke. Kulit jeruknya masih aman, masih bagus. Terus habis itu ini cluster buat speedometer. Terus di bagian sini ada kisi-kisi AC ya, ada kisi-kisi AC. AC juga kita cek juga masih dingin. Nah di bagian tengah ini ada jam digital. Kisi-kisi AC ada 2. Terus di sini buat fog lamp lampu depan, di sini buat defogger belakang. Nah terus dia single din, dia bisa radio dan bisa kaset juga. Nih jadi masih jadul. Jadi buat yang nyari-nyari yang retro ya. Nah seperti itu. Oke. Nah terus habis itu di sini buat pengaturan AC. Jadi AC ini ada suhu AC, terus habis itu di sini ada arah semburan angin AC, terus di sini ada kecepatan AC, terus di sini ada ventilasi luar dalam ya. Jadi ini dalam, ini luar. Nah, terus ini buat nyala matikan AC, terus habis itu di sini ada cup holder yang tersembunyi. Nah, kondisi juga masih bagus dua-duanya. Masih kenceng. Kenceng ininya, kenceng keluarnya. Seperti itu. Nah, terus habis itu di sini ada tempat penyimpanan terbuka. Ini ada power outlet atau colokan rokok. Terus di sini dia manual 5 kecepatan plus mundur ya, seperti itu. Oke, nah ini handle rem tangan. Terus habis itu di sini ada kunci seat belt. Ini agak pudar warnanya. Nih, tapi kunci seat belt nih kita juga bisa cek nih. Kalau dia ada karat atau sisa lumpur di dalam kunci seat belt, berarti ada kemungkinan indikasi mobil terkena banjir. Itu oke. Nah, sini ada kisi-kisi AC lagi. Nah, di sini ada laci penyimpanan tertutup. Oke, nah di sini ada cup holder sama ada tempat penyimpanan terbuka, sama di sini juga ada cup holder sama ada tempat penyimpanan terbuka. Oke. Nah, terus di sini ada sun visor tapi tidak ada cermin. Seperti itu. Oke. Sini juga sun visor tapi tidak ada cermin, cuman ada di sini buat naro-naro ini. Naro-naro kertas atau kartu. Nah, terus yang asik juga nih agak kelihatan ya. Nah, ini di bagian ini ada tambahan, jadi tidak diambil sama sama pemiliknya. Ini dashcam. Jadi dashcam sekalian ini bisa ngelihat ke depan, bisa kelihatan ya, agak buram ya. Nah, nih bisa ngelihat ke depan sama bisa ngelihat ke belakang, sama kamera mundur juga bisa kelihatan dari sini. Seperti itu. Nah, ini kan kelihatan tuh, tangan saya juga kelihatan itu di situ. Nah, oke. Jadi agak canggih lah gitu kan. Oke, nah sip, mungkin itu saja video saya tentang Hyundai Avega 1,5 tipenya GX manual tahun 2011. Nah, apabila berminat dengan mobil ini silakan hubungi Zal Motor, nomor telepon, terus alamat, deskripsi mobil lengkap ya. Jadi ada di deskripsi, bisa dilihat. Terus habis itu harga serta simulasi kredit saya cantumkan di deskripsi video ini. Nah, pembeliannya bisa dengan cash bisa, kredit bisa, atau tukar tambah bisa. Ada rekanan kami juga yang bisa melayani kredit dengan sistem syariah ya. Oke, yang mau syari. Nah, terus habis itu juga jangan lupa jika kita membeli mobil bekas, pastikan kita bisa test drive mobil. Sangat penting, termasuk sangat penting ya test drive mobil. Karena apa? Karena dengan test drive mobil kita bisa melihat dan merasakan kualitas mobil, mulai dari rasa berkendaranya bagaimana, terus cocok tidak dengan yang kita mau, terus habis itu performa mesinnya juga bisa kita periksa bagaimana, terus habis itu kaki-kakinya juga kita bisa periksa masih senyap, ada bunyi-bunyi atau tidak. Terus habis itu juga power steeringnya bisa kita periksa, terus sistem pengeremannya juga bisa kita periksa. Terus habis itu juga
kopling juga kita bisa periksa, serta perpindahan giginya juga bisa kita periksa. Hal itu bisa kita lakukan dengan kita test drive. Nah, di Zal Motor sendiri terletak di pusat otomotif Sentra Harapan, di Harapan Indah Bekasi, yang memiliki area parkir yang luas. Jadi kita bisa bebas puas untuk test drive mobil. Oke, mungkin itu saja video dari saya. Apabila menyukai, silahkan tekan tombol jempol. Jangan lupa subscribe dan klik lonceng notifikasinya ya, agar dapat info video dan stok-stok terbaru kami. Nah, terus jangan lupa juga follow di sosmed kami ya, di Facebook Zal Motor, terus Instagram, Twitter, TikTok Zal Motor Channel. Nah, di akhir video ini saya juga akan mencantumkan playlist mengenai stok mobil yang tersedia, terus habis itu playlist mengenai beberapa video Hyundai yang lainnya, terus habis itu ada playlist mengenai tips dan lain-lain, video-video ya mengenai tips dan lain-lain ya, seperti itu. Oke. Nah, oke, terima kasih. Jangan lupa komen juga dan share juga video ini ke keluarga, sahabat, kerabat, saudara-saudara, siapapun juga yang sedang mencari mobil bekas atau hanya mau ngecek-ngecek tentang mobil. Oke, terima kasih dan sampai jumpa lagi.